Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Lutfiana Laila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai stasioner dan jenisnya. Materi ini lanjutan dari kemonotonan fungsi yang kita sebut kemarin dengan fungsi naik dan fungsi turun, materi kelas 11 semester 2. Nilai stasioner dan jenisnya. Ini yang pertama kita perhatikan grafik di sini. Untuk A, nilai stasionernya adalah FB. Jadi di sini nilai stasionernya di B. Di sini jenis nilai balik minimum, jenis nilai stasionernya di situ sebagai berikut. Jadi di sini kelihatan B min, BB sama B positif. Untuk B min berarti negatif, stasionernya di 0. Positifnya kita jenisnya itu naik berarti. Untuk nilai stasioner 0 adalah F0. Jenisnya nilai belok. Jadi kebalikan ya, nanti di sini sama untuk nilai belok negatif sama positif itu sama naiknya ya. Untuk 0 berarti stasioner. Untuk yang C, nilai stasionernya pada B adalah FC. Jenisnya nilai balik maksimum. Jadi kebalikan dari A tadi. Dari tadi yang A itu minimum, sekarang yang C itu maksimum. Sama, grafiknya juga kebalikan dari stasioner A. Catatan di sini B min, 0 min, C min itu artinya kurang sedikit dari B, 0, C pada turunan fungsi. Sedangkan B plus, 0 plus, dan C plus artinya lebih sedikit dari B, 0, dan C pada turunan fungsi. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari contoh soal berikut. Contoh soal di sini tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi berikut. Yang pertama, sepertiga X pangkat 3 dikurangi 5/2 X kuadrat ditambah 6X. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama kita bahas di sini Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi 5/2 X kuadrat ditambah 6X. Sama seperti yang kemarin, kita turunkan dulu dari fungsi X. Didapat seperti ini. Kemudian setelah itu syarat mencapai nilai stasioner harus menyamakan turunan fungsi itu sama dengan 0. Jadi kita samakan turunan fungsi ini sama dengan 0. Nah, karena di sini turunan fungsinya berupa persamaan kuadrat, jadi di sini kita faktorkan. Kita faktorkan untuk mencari nilai X. Cara ini yang paling mudah, jadi kita faktorkan supaya nanti ketemu X. Di sini didapat X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Setelah itu kita kembalikan ke persamaan semula Fx. Di sini karena sudah dapat 3, berarti kita kembali ke persamaan semula. Kita masukkan nilainya. X sama dengan 3, di sini didapat 4,5. Yang kedua, X sama dengan 2 nanti didapat 4/2/3. Nah, setelah itu baru kita tentukan jenisnya. Yang untuk X nilainya sama dengan 2 ini termasuk jenis maksimum. Di sini nilai maksimumnya 2,42/3. Sedangkan untuk X nilai sama dengan 3 itu nilai stasionernya adalah 4,5, jenisnya minimum. Jadi titik stasionernya adalah stasioner minimum 3,4,5. Untuk mengetahui jenisnya, maka kita selidiki nilai fungsi dari harga 0. Di situ tadi kan 2 sama 3, berarti ada negatif 2, 2 biasa, 2 positif. Jadi di sini X dikurangi 2 ya negatif, di sini berarti 0, di sini positif, 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 positif. Jadi bisa dilihat grafiknya. Nah,
Setelah itu kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B ini sama mengerjakannya dengan soal yang A. Kita turunkan dulu baru didapat X sama dengan min 4 dan X sama dengan min 2. Setelah itu kita masukkan ke persamaan fx, didapat min 12 dan fx 32. Di sini untuk X sama dengan negatif 2 itu stasionernya adalah negatif 12. Jenisnya belok. Belok itu berarti yang F0 ya. Maka titik belok. Min 2, min 12. Untuk X sama dengan negatif 4, stasionernya adalah 32. Jenisnya maksimum. Jadi titik stasionernya nanti ini maksimum. Negatif 4,32. Nah, di sini kalau kita lihat di sini untuk 4 tadi, negatif 4 ini tadi kelihatan kalau titiknya maksimum. Dan di sini kalau yang negatif 2 ini kelihatan bahwa ini belok. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui fungsi Y sama dengan AX pangkat 3 dan ditambah BX kuadrat dengan A dan B konstan memiliki stasioner 1, negatif 1. Tentukan nilai A dan B. Jadi di sini kita menentukan nilai dan A dan B. Langkah yang pertama sama. Di sini kita turunkan fungsinya. Jadi turunkan fungsinya sama dengan 0. Di sini didapat ini. Kemudian titik stasionernya kan karena 1, negatif 1. Berarti nanti ini persamaan 1. Ini persamaan 1. 0 dulu. Yang kedua, karena titik stasionernya 1, negatif 1, berarti Y-nya kita masukkan di sini. Dari persamaan ini kita masukkan nilainya 1, negatif 1. Y-nya X-nya 1, Y-nya negatif 1. Didapat persamaan 2. Kenapa kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2? Supaya kita nanti bisa eliminasi sama substitusi. Setelah itu, benar kan kita eliminasi substitusi, didapat. Setelah eliminasi ini didapat A sama dengan 2. Kemudian setelah itu substitusi ke persamaan 2. Di sini nilainya A ditambah B min 1 sama dengan B. Di sini sama dengan min 3. Udah deh. Didapat A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Terima kasih karena telah menyimak video tadi. Jadi jangan lupa stay safe, healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.